cash flow hedge, dan fair value hedge. Yang sudah kita pelajari tadi ada 3, forward, option, future, itu cash flow hedge. Selanjutnya di sini kita punya istilah fair value hedge. Kita lihat ya. Ternyata mirip seperti cash flow hedge. Nanti dibaca, teorinya sudah saya ketikkan. Saya cuma mau ambil kesimpulannya bagaimana kalau dari harga-harga pasarnya ini kayak tadi ya. Jika kita punya harga kesepakatan 90, kemudian waktu 1 November harga di pasar juga 90, ya sama, nggak ada untung, nggak ada rugi, berarti kan no entry. Kemudian coba, kalau kita sepakat 90, ternyata di pasar jadi 92, kita untung apa rugi? Ayo coba, kalau 90, kita janji jual 90, kemudian di pasar jadi 92, berarti kita untung apa rugi? Oke. Nah, rugi itu jurnalnya ini. Apa yang kalian amati yang beda sama yang tadi? Akun apa yang berubah? Ada Oci. Betul. OC-nya diganti apa? Loss on forward. Oke, saya buatin catatan di sini aja ya, langsung kesimpulannya. Saya nggak ulang lagi yang ini. Jadi, kalau di fair value hedge, jadi yang kita pelajari itu cash flow hedge. Kalau di fair value hedge, account OC diganti dengan loss. Account OC diganti menjadi loss. Kalau OC-nya di debit, itu mencerminkan kerugian, loss. Kalau misalnya nanti kalian menemukan OC-nya di kredit, yaitu namanya adalah akun gain sebenarnya. Terus itu perbedaan yang pertama. Saya catatkan juga perbedaan yang kedua. Kalau di fair value hedge, ternyata selain berhubungan dengan, jadi kalau di fair value hedge itu kita bukan hanya berhubungan dengan kontraknya, kita juga berurusan dengan nilai barangnya, nilai bendanya. Kalau di fair value hedge, nilai bendanya juga disesuaikan. Saya langsung kasih tips triknya cepatnya aja ya. Pokoknya kalau kontraknya mengalami, yang di atas ini kalian lihat ya, ini kan mengalami rugi. Pokoknya sebaliknya lah, bendanya pasti untung. Jadi kalau kontraknya rugi atau loss tadi, bendanya pasti untung atau gain. Nah, itu bisa dibuat catatan. Perbedaannya cash flow hedge sama fair value hedge. Kita lihat. OC diganti jadi loss. Kemudian satu hal lagi ya, bikin jurnal untuk bendanya. Kalau kontraknya rugi, bendanya pasti untung. Apa jurnal untuk mengakui benda untung? Bendanya bertambah di debit, gain-nya di kredit. Sudah gitu aja. Terus nanti misal harga kontraknya 90. Terus sekarang di pasar harganya 89. Berarti gimana? Kalau kita sudah janji jual dengan harga 90, ternyata di pasar jadi 89, berarti kita mengalami untung kan? Untung. Nah, ini lihat di sini. Untung kan? Di sini makanya gain, bukan OC. Kemudian kalau kontraknya untung, bendanya pasti rugi. Udah, gitu aja. Tapi nanti saya kalau andai kata ada soal pun yang saya keluarkan yang tadi aja ya, yang fair value hedge saja ya. Ini lebih jarang digunakan. Terus ini inventory, kita lihat lagi di sini, bedanya yang terakhir. Nah, coba lihat di sini. Kalau kita mengalami keuntungan di kontraknya, lihat, bendanya pasti mengalami kerugian. Kok bisa kita kontraknya mengalami keuntungan? Karena di pasar 87,5, tapi kita sudah janji 90. Gitu. Oke. Terus selanjutnya, ini nggak saya bahas. Yang mau saya bahas selanjutnya adalah swap. Ada pertanyaan dulu nggak? Bedanya forward dengan cara cash flow dan forward cara fair value. Jadi ada fair value hedge, ada yang
cash flow hedge. Sama-sama yang dibahas itu forward. Sekali lagi, kalau saya keluarkan forward pun nantinya buat tes kalian atau kuis kalian, saya pilih forward yang cash flow ya. Jadi bukan yang ini. Jadi kalian hanya perlu yang oci-oci tadi, tidak perlu menyesuaikan bendanya seperti ini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke yang terakhir yaitu swap? Oke, kita mau ke bahasan yang terakhir yaitu interest rate swap. Saya mau menjelaskan tentang apa itu interest rate swap, bagaimana kalau dari soal ini saja. Di sini ceritanya 1 Januari 2011 ada yang namanya Jacob. Jacob itu pinjam uang di bank $200.000 3 tahun, bunganya variabel. Kalian tahu nggak arti kata variabel? Bedanya sama arti kata fix itu apa? Siapa yang tahu? Apa bedanya bunga variabel sama bunga fix? Saya tahu. Variabel itu apa? tidak tetap. Tidak tetap itu gimana? Mengikuti jumlah ratingnya. Ada yang dipengaruhi. Jadi kalau variabel itu bunganya beda-beda. Kita ngutang 3 tahun, bisa jadi kalau nanti setiap tahun ada inflasi atau ada pengumuman keringanan pinjaman dari pemerintah gara-gara ada virus. Nah, seperti kayak ini sekarang. Jadi bunga kita itu bisa jadi 9%, tapi tahun depannya bukan 9%. Itu namanya variabel. Kalau yang fix, itu berarti apapun yang terjadi, mau ada inflasi naik turun, mau nilai dolar kuat apa lemah, mau ada kejadian begini, virus atau enggak gitu ya, ya bunganya tetap 9% terus. Itu namanya bunga fix. Nah, jadi itu bedanya. Jacob ini, dia tuh nggak suka bunga variabel. Dia tuh suka sesuatu yang pasti. Jadi dia mencoba mencari orang lain ya, yang kasus hutangnya juga 200.000, yang pinjemnya juga 3 tahun, tapi tetap dia tuker kontrak sama orang itu. Makanya namanya swap. Kontrak yang terakhir yang kita pelajari itu namanya swap. Jadi Jacob yang bunganya variabel, cari orang dengan kondisi yang serupa, diajak tukar. Variabel menjadi fix. Kita lihat di sini ya. Bunga tahun pertamanya pasti 9%. Bunga tahun berikutnya mengikuti LIBOR itu, di sini saya nggak ketemu kepanjangannya. Ini London interest bla 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 gitu ya. Ini ceritanya pakai suku bunga London. Kalau di Indonesia ya anggap saja ini suku bunga Bank Indonesia, suku bunga BI. Jadi setiap kali kalau BI-nya mengumumkan, misalnya tahun depan suku bunganya 5, ya 5 tambah 2 berarti 7. Kalau tahun depan suku bunganya 5,5, ya berarti 5,5 tambah 2, 7,5. Pokoknya kita selalu mengikuti rumus LIBOR tambah 2. Jadi paham ya, 3 tahun utang, tahun pertamanya 9%, tahun depannya tunggu pengumuman LIBOR tambah 2. Tahun depannya juga gitu, tunggu pengumumannya LIBOR tambah 2. Jacob itu nggak suka sesuatu yang variabel, yang naik turun, yang nggak pasti tadi. Cari orang lain namanya Watson. Jacob ini ngajak Watson tuker suku bunga. Jacob dari yang awalnya tadi ngikutin rumus variabel, dia mau 9% terus sekarang, tetap. Kita simak ceritanya ya. Tahun pertama diketahui LIBOR-nya 4. Saya nggak mau rumit-rumit begini, bagaimana kalau kita langsung pakai cerita saja. Kita gambar biar kalian semakin paham. Di sini bagaimana kalau kita cerita begini. Ini ada tahun pertama, ini ada tahun kedua, ini ada tahun ketiga. Jadi ceritanya meliputi hutang ini 3 tahunan. Hutangnya 3 tahun. Kemudian suku bunganya dari yang variabel mau berubah menjadi yang tetap. Tahun pertama pasti 9% ya. Orang yang diajak tukar juga pasti 9%. Nggak mungkin kita mencari orang lain yang mau tukar kalau awal mulanya nggak sama-sama 9%. Nah, mari kita simak soalnya ini. Tahun keduanya suku bunganya jadi berapa? Kita lihat. Kalau LIBOR-nya tahun depannya nanti 4%,
masukkan rumus tadi ya. 4 tambah 2 berapa berarti? 4 tambah, oh sorry. Bukan di sini. Ini tidak perlu diperhatikan. Kita langsung ke sini aja. Jika LIBOR, di sini tadi kan ngutangnya 1 Januari 2011. Berarti ini tahun 2011. Terus ini tahun 2012, ini tahun 2013. Tahun pertama startnya selalu 9% ya. Sekali lagi, tahun pertama itu startnya selalu 9%. Nah, terus tahun 2011 mau ganti tahun jadi 2012, ada pengumuman di akhir tahunnya. LIBOR per 31 Desember 2011 adalah 6,5%. Ingat rumusnya tadi nggak? Kita nggak, rumusnya sama dengan LIBOR. LIBOR-nya ditambah, variabelnya tadi itu LIBOR ditambah 2%. Jadi LIBOR ditambah dengan 2%. Itu adalah rumusnya. Maka kalau ada pengumuman LIBOR-nya sekarang sedang 6,5. Berarti tahun kedua bunganya 6,5 tambah 2%, alias bunganya 8,5% ya. Terus sampai sini paham nggak? Saya mau cari dulu biar sekalian menjelaskan. Saya mau cari info bagaimana LIBOR tahun berikutnya. LIBOR tahun berikutnya di sini, oh ini 7,25. Saya mau sederhanakan ceritanya dulu biar enggak rumit. Nanti tahun depannya 7,25 tambah 2%, berarti tahun depannya 9,25. Bentar ya, coba saya ubah dulu biar jadi lebih mudah dipahami. Ini adalah soal tentang swap. Bagaimana kalau seperti ini aja? Jadi tahun pertama entah yang variabel, entah yang fix itu berawal dari sama-sama suku bunga 9%. Tapi waktu tahun 2012 harusnya kita tuh pakai rumus LIBOR tambah 2. 6,5 misalnya suku bunga BI-nya itu kita sebut dengan LIBOR ya. Suku bunga BI-nya waktu itu kredit 6,5. Kita pakai rumus tambah 2. Berarti kan harusnya 8,5. Tapi kita mau tukar dengan orang yang fix 9%. Jadi nanti tahun ketiga, ketika BI atau LIBOR-nya tadi ngumumin 7,25, yang harusnya ditambah 29,25, enggak, kita yang 9%. Saya mau kalian coba sih ngambil kesimpulan. Itu ketika kita memutuskan berubah ya, dari variabel menjadi fix, kalau tahun pertama nggak bisa dilihat, tahun pertama belum tukeran, sama-sama 9%. Kita lihat tahun keduanya. Apa yang terjadi jika kalian memutuskan berubah dari variabel menjadi fix? Kalau kalian berubah dari variabel menjadi fix, bayangkan ya, ini swap suku bunga utang. Harusnya utang kan 8,5 bunganya. Tapi kalian cari tukar dengan orang lain yang 9%. Berarti gimana? Untung atau rugi? Rugi, betul. Rugi. Nanti tahun depannya, kalau tadi kalian tidak tukar, harusnya kan 9,25 suku bunganya. Tapi kalian untung sudah tukar sama orang yang tetap. Jadi kalau suku bunganya mestinya 9,25, kalian berhasil tukar sama orang yang 9%. Nah, ini suku bunganya semakin turun. Kita lagi ngomongin utang. Kalau suku bunga utang tambah kecil, bunga yang kita bayar tambah kecil, berarti kita untung. Nah, pahami dulu sampai di sini, ada pertanyaan nggak? Pahami dulu cerita tentang swap. Ada yang mau tanya? Slide-nya saya sederhanakan ya. Slide-nya nanti yang baru akan saya berikan ke kalian setelah ini berakhir ya. Pokoknya dalam hari ini deh, sama rekamannya juga. Saya mau ubah slide ini menjadi lebih gampang. Bagaimana jika seperti ini? Saya ubah di sini aja. Nah, langkah pertama yang kalian cari adalah, sekarang cari PV pembayaran bunganya. PV pembayaran bunganya, mari kita lakukan perlahan-lahan. Sekarang kita sedang berada di tahun 2011 dulu ceritanya. Waktu kita berada di tahun 2011,
Berarti kejadian di masa depannya itu 2 tahun lagi. Ada yang 2012 di masa depannya. Kemudian masa depan yang dihadapi juga ada yang di tahun 2013. Saya ubah aja slide-nya biar lebih gampang. Masa depannya 2013. Nah, seperti ini kira-kira. Bayangkan ya, sekali lagi saya ulang. Jadi, ketika kita berada di tahun 2011, masa depan yang akan kita hadapi itu 2 tahun lagi, yaitu 2012 dan 2013. Lalu, lakukan angka ini. Cari angka 1000. Cari angka 1000. 1000 itu kita peroleh dari mana? 1000 itu peroleh dari selisih suku bunganya. 8,5% sama 9%, itu selisihnya berapa persen? 8,5 sama 9. Selisihnya adalah setengah 0,5% kan? Kalikan dengan utangnya tadi 200.000. Pinjamannya itu tadi 200.000. Berarti setengah persen kali 200.000 yaitu 1.000. Nah, 1.000 itu dapat dari sana ternyata. Setengah persen dari 200.000. Oke, saya lanjut lagi ya. Terus rumusnya masih ingat tadi? Sudah ketemu 1000-nya dari sini tadi. Terus rumus berikutnya adalah, ini kok bisa 0,085? Berarti untuk rate-nya selalu pakai yang variabel ya. Tahun 2012 rate-nya 8,5%. Pakai 8,5%, 8,5%. Kemudian yang ini kenapa pangkatnya 1? Ini harusnya ada pangkatnya, kok nggak ada pangkatnya? Ini harusnya ada pangkatnya 1. Nah, jadi yang ini pangkatnya harusnya 1. Terus yang bawahnya pangkatnya 2. Ingat waktu belajar manajemen keuangan, kenapa kok itu pangkatnya 1? Karena tahun 2011 ke tahun 2012 selisihnya 1 tahun lagi. 2011 ke 2012 selisihnya itu 1 tahun. Kalau yang 2011 ke 2013 itu selisihnya 2 tahun. Ya, dipahami dulu sebentar deh. 1000-nya dapat dari selisih suku bunga kali 200.000. Persennya selalu ngikut yang variabel. Terus 2011 ke 12 pangkat 1. Kalau 11 ke 13 pangkatnya 2. Sampai sini paham nggak? Nanti kalian masukkan rumus. Boleh pakai kalkulator, boleh pakai Excel. Nanti ketemunya 922 sama 848. Oh ya, nggak ada negatif ya. Kita lagi ngomongin selisih. Jadi entah saya taruh 8,5 di depan atau 9-nya di depan duluan, nggak ada selisih, ambil mutlaknya. Nah, jumlahkan ke bawah. Kalian akan menemukan angka 1770. Ini rugi. Kenapa rugi? Tadi kalian sudah berhasil menjawabnya. Rugi. Kalau suku bunganya 8,5 jadi 9 itu berarti rugi. Oke, selanjutnya sekarang saya mau nggak ganti di sini aja, di slide ini aja. Kita akan melakukan bersama-sama bagaimana yang tahun depannya. Mari kita selesaikan yang tahun depannya. Tadi yang kita barusan cari itu yang tahun 2011. Sekarang saya mau bersama-sama bareng sama kalian, bagaimana kalau kita jawab yang tahun depannya. Coba sih jawab yang tahun depannya. Kita lihat tahun depannya ya. 2011 sudah berjalan, sekarang ganti jadi 2012. Ketika kita kerja 2012, berarti masa depannya ada berapa tahun lagi? Ketika kita berada pada posisi 2012, berarti masa depannya tinggal 1 tahun aja. Yaitu yang 2013 ya. Saya tuliskan di sini, masa depannya tinggal 1 aja yaitu 2013. Mari kita hitung nilai 1000-nya, seperti yang tadi. Tapi jangan pakai bunganya yang 2000 tadi. Pakai bunga yang di kolom terakhir.
Bandingkan antara 9,25% bandingkan dengan 9%. Sekali lagi, 9,25 bandingkan sama 9% ya. Selisihnya berapa itu? 9,25 sama 9. Berarti selisihnya 0,25%. Kalikan dengan 200.000, kalian akan menemukan 500. 0,25% kali 200.000, kalian akan menemukan 500. Nah, kita sedang mencari future value-nya dulu. Yang tadi 1.000, berarti sekarang 500-nya dulu. Ingat, persennya pakai yang variabel. Tahun 2013 berapa variabelnya? 9,25. 9,25. Jadi kalau didesimalkan, variabelnya 9,25 itu berapa? 925. Ya. 0,0925. Pangkatnya dari 2012 berarti dari 2012 ke masa depannya 2013, berarti selisihnya kan 1. Nah, berarti ini pangkatnya 1. Coba cari di kalkulator. Berapa itu ketemunya? 500 dibagi 1,0925, pangkat 1. Ada yang sudah ketemu? Berapa selisihnya? 457. 45. Betul. Di belakangnya 7 itu kan? Nah, 65. Berarti jadikan 458 ya? Sudah deh. Itu yang perlu kalian cari. Jadi tahun 2012 ini caranya kayak gini, yang kolom ini buat yang bawah ini. Intinya saya tuh cuma butuh angka ini loh. 107 1770 rugi ya. Saya tuh cuma butuh itu. Sama yang 458 untung. Nah, kita tuh cuma butuh itu aja sih sebenarnya. Kalau kalian sudah paham yang itu, sebentar, saya mau hilangkan slide-slide-nya biar belajarnya jadi lebih gampang. Ini saya hilangkan slide-nya. Ini juga saya hilangkan. Nah, ini kan 458 yang tadi kita temukan. Nah, sudah. Jadi dipersingkat aja. Soalnya nggak usah sepanjang itu. Saya buatin soal yang baru dulu ya, sebentar. Soalnya saya persingkat aja, biar kalian belajarnya juga lebih singkat. Nggak usah sepanjang itu. Nah, udah gini aja. Jadi ini soal ya. Kemudian ingat apa yang kalian lakukan kalau swap, buat tabel. Tabelnya itu dari yang variabel berubah menjadi tetap. Terus carilah present value pembayaran bunga. Yaitu tadi caranya harus pelan-pelan diulang lagi sendiri ini ya. Nanti saya tinggalkan yang baru ini buat kalian yang sudah direvisi ini. Nah, kemudian kita mau bikin jurnal. Setelah buat jurnal, swabnya selesai. Tunggu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan apa? Silakan dilihatin dulu tentang swabnya. Ada yang mau ditanyakan tentang swabnya? Tentang swabnya ada pertanyaan? Sambil ditanya pelan-pelan. Oke, saya lanjut tentang jurnalnya. 1 Januari 2011 ketika kita pinjam uang, jurnalnya adalah kita dapat uang cash, kreditnya adalah loan payable. Kita pinjam uang 200.000, pokoknya 200.000. 31 Desember, karena kita pinjam uang, kita harus bayar bunga. Saya mau jelasin satu-satu deh. Dapat dari mana angka 18.000 itu? 18.000 itu dapat dari mana? 18.000 itu dari bunga kita pertama kali, tahun pertama 9%, kalikan dengan pokok utangnya ya. Jadi 9% kali 200.000 itu hasilnya nanti ketemu 18.000. Lalu dapat dari mana 1770? Dapat dari mana 1770? Itu dapat dari sini loh. Tadi kan katanya 1770-nya rugi. Rugi berarti OCI di debit,
Kemudian kreditnya interest rate swap L. Ingat L itu mewakili kata-kata liability. Jurnalnya sampai 31 Desember dulu. Ada pertanyaan 31 Desember yang warna biru, yang 2011. Bagaimana kalau biar belajarnya mudah? Ini saya hapuskan. Ada yang mau sambil bertanya silakan. Saya bahasnya satu tahun deh. Itu tadi 2011 dulu berarti. 2011-nya saya punya catatan buat kalian ini. Nah, 18.000-nya dari 9% kali 200.000. Kemudian 1770-nya dari hitungan PV tadi. Hitungan PV tadi yang ketemu rugi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tahun 2011 dulu, ada pertanyaan ini tahun 2011. Pinjam uang 200.000, kemudian bunganya 18.000, dapat dari 9% kali 200, 1770-nya tadi rugi. Kalau rugi, makanya OCI di debit, kreditnya interest rate swap. Kita ke tahun depannya ya. Tahun depannya kita mau bayar bunga lagi. Mari kita temukan satu persatu dapat dari mana angka di tahun depannya. Angka di tahun depannya dapat dari mana 17.000? 17.000 itu ya dapat dari sini. 8,5% bunganya kan ganti. Jadi 8,5% kali 200.000. Kalian akan mendapatkan angka 17.000 di sana. Tapi Jacob sudah swap dengan yang tadi namanya Watson. Dia bunganya sudah berubah, bukan lagi 8,5, sudah berubah menjadi 9%. Apa akibatnya? 9% kurangi 8,5% kali pokok utangnya 200.000 alias tadi ketemu 1.000 itu. Nah, 1.000-nya itu kita harus bayar lagi buat Watson. Jadi ini interest expense yang kita bayar buat bank. Yang ini interest expense yang kita bayar buat Watson. Banknya 8,5%, Watson-nya kita sudah janji bayar 9, berarti kita kasih dia 1.000. Sampai sini ada pertanyaan? Terus, dapat dari mana jurnal yang di bawah ini? Bagaimana kalau kita buat sendiri aja jurnal di bawahnya biar tidak susah. Pakai bahasa kita yang kayak tadi forward aja biar tidak susah. Tahun depannya, mari kita mencatat keuntungan atau kerugian. Ini 458-nya tahun depannya untung atau rugi? 458-nya itu mengalami keuntungan. Cara mencatat keuntungan 458 gimana? Kalau rugi, kan OCI itu interest rate swap. Berarti kalau untung, interest rate swap, kreditnya adalah OCI ya. Nah, gini ya. Kalau untung berarti interest rate swap to OCI, 458. Jangan lupa, kita harus menghapus yang periode sebelumnya. Kayak tadi itu loh. Kita harus menghapus yang periode sebelumnya. Yang periode sebelumnya kita mengalami apa tadi? Kita yang periode sebelumnya, tadi di sini mengalami rugi 1.770 kan? Berarti sekarang kita harus hapus yang rugi 1.770-nya itu. Tadi jurnalnya OCI to interest rate swap L, saya balik ya. Berarti interest rate swap L jadi di debit. Jadi di debit. Kok nggak bisa ke kiri? Interest rate swap-nya jadi di sebelah debit. Kemudian OCI-nya jadi di sebelah ini. OCI-nya ini kan debit. Berarti di sini jadi di sebelah kredit OCI-nya. 1.770.
Tadi makanya kalau kalian amati kok jurnalnya tadi ditumpuk 2. Ada aset debit, liability debit, ya itu tadi ceritanya. Karena jurnal ini dibuat dulu, kemudian dijadikan satu. Ada pertanyaankah sampai di sini? Ada yang mau ditanyakankah sampai di sini? Kita mau ke yang terakhir, tahun yang terakhir. Tahun yang terakhirnya adalah, kita lihat di sini, tahun 2013. Tahun 2013 kita temukan ya perhitungan-perhitungannya dari mana lagi. Mari kita lihat. Kita punya bunga 18.500 itu di atas. 18.500 itu ikut bunga yang tahun ketiga. Tahun ketiga bunganya 9,25%. Masukkan di sini 9,25% kalikan 200.000. Hasilnya pasti ini 18.500. Nah, yang ini bunga kita variabel tadi itu konsekuensi dengan bank. Kalau yang ini konsekuensi kita dengan Watson. Yang dengan Watson kita itu sudah swap. Jadi bukan 9,25, tapi kita cukup 9%. Oleh karena itu, 9,25 dan 9% kalikan 200.000, itu selisihnya tadi kita ketemu 500. Kenapa kok jurnalnya bukan interest expense to cash, tapi cash to interest expense? Karena kita malah dikasih uang sama Watson. Karena harusnya bayar 9,25, kita bayarnya cuma jadi 9, berarti kita dapat uang dari Watson. Maka jurnalnya dibalik. Lalu tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian lagi buat tahun depannya, berarti tugas kita hanya menghapus keuntungan yang sebelumnya atau menghapus kerugian yang sebelumnya. Di sini kita punya untung 58, kita mau hapus keuntungan yang 458 itu. Tadi 458-nya interest rate swap A to OCI, kita balik ya. Jadi OCI to interest rate swap A. Terakhir ini adalah jurnal pelunasan pokok hutangnya. Pelunasan pokok hutangnya berarti loan payable to cash. Nah, ini jurnal pelunasan pokok. Jadi itu tentang swap tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013. Yang ini tadi saya sudah jelaskan di atasnya, jadi ininya nggak ada, ininya juga tidak ada. Silakan yang mau ditanyakan tentang swap. Nah, kemudian saya mau menyampaikan bedanya jika, tadi kan ini variabel jadi fix. Terakhir ya, fix jadi variabel. Jurnalnya akan sama persis, ya, semuanya akan sama persis. Bisa kalian lihat ini, jurnalnya akan sama persis. Cuma bedanya apa? Kalau kita putar dari 9 jadi 8,5, bukannya rugi tapi malah untung. Terus kalau di sini 9 jadi 9,25, berarti bukannya untung tapi malah rugi. Tinggal balik posisi itu aja, rugi untungnya. Dan saya cuma mau pesan, kalau misalnya fix jadi variabel, bedanya adalah kalian tidak akan menemukan OCI. Di sini kita tidak akan menemukan OCI. Jadi kalau interest rate swap fix jadi variabel, bedanya semua kata-kata OCI diganti jadi loan payable. OCI diganti menjadi loan payable. Itu kalau kalian mendapatkan soal yang fix jadi variabel ya. Jurnalnya akan sama persis semuanya, cuma kata-kata OCI mari diganti jadi loan payable. Jadi semua ini diganti jadi loan payable. Itu tadi adalah OCI. Terus yang mau saya sampaikan, mulai dari accounting for foreign exchange hedge ini nggak usah dipelajari ya. Jadi sudah saya runingkan dengan kelas 1-nya juga, yang ini sulit sekali, ini kita nggak usah pelajari ya. Nanti slide yang sudah saya update akan saya segera kirimkan di Moodle bersamaan dengan recordingnya. Karena ini sudah kepepet sebentar, ini harus di stop dulu